Aduh, kok kamu males sekali sih? Itu sama aja aku menzolimi diriku sendiri, gitu nggak sih? Sakti mandraguna banget. Hello, welcome back to my YouTube channel Sandevi. Oke, di video ini aku akan memberikan review dan juga edukasi tipis-tipis soal sunscreen. Nah, di sini siapa sih yang nggak suka pakai sunscreen, yang nggak terbiasa pakai sunscreen? Ayo, ngaku kali. Aduh, tepok jidat lah, please. Sunscreen itu sangat penting. Kalian tuh wajib ya mantengin video ini karena aku akan memberikan edukasi kenapa sunscreen itu penting dan kalian itu harus banget, wajib banget setiap hari pakai sunscreen. Oke? Nah guys, untuk pertama kalinya dalam hidupku, sumpah ini pertama kalinya banget aku beli sunscreen yang SPF-nya tuh tinggi banget, yaitu 90 guys. Dan ada 3 hal yang bikin aku terheran-heran sama sunscreen ini. Oh iya, apa tuh? Well, harganya tuh murah banget cuy, cuman 24.000. Yang kedua, sunscreen ini itu udah terjual ribuan pieces, artinya udah ribuan orang dong yang beli sunscreen ini. Nah, ditambah yang ketiga, sunscreen ini tuh nggak ada BPOM-nya gitu loh. Gimana ya ceritanya, kok ada orang yang beli sunscreen tanpa melihat BPOM-nya dulu? Sunscreen yang mana? Ya udah, yuk langsung cekidot. Oke guys, ini adalah Sannie Aura Sun Daily Moisturizing Sunscreen Foundation dengan SPF tulisannya 90+ dengan PA+++. Dia tuh masih segel nih, ada segel ini. Ingredientsnya itu ada parfumnya, makanya dia ada bau-bau lotion gitu sedikit yang nggak terlalu menusuk. Dia itu kayak foundation banget guys. Nah, tapi dia sunscreen dengan SPF 90. Nah, kayak gini misalnya kalau kita ratain di kulit. Jujur aku nggak berani pakai ini di wajah karena dia nggak ada BPOM. So, pakai di tangan wae guys. Sekarang aku mau pakai Sannie sunscreen ini sedikit aja. Coba aku mau ngeblend gitu loh. Nanti performanya setelah di blend kayak gimana sih? Coba aku blend di punggung tangan aja gitu guys. Blend, dan setelah di blend itu rasanya langsung cepet banget meresap ke kulit, nggak basah-basah yang gimana. Hasilnya itu langsung matte dan langsung nemplok di kulit begitu aja. Nah, untuk perbandingan, ini adalah tanganku yang pakai sunscreen Sannie, ini yang enggak. Nih, kayak gini. Oke. Nah, terus alasan kamu beli sunscreen itu apa? Aku tuh awalnya suka scrolling di berandanya Shopee gitu loh. Terus tiba-tiba aku nemu sunscreen ini. Harganya tuh murah banget, cuma 24.000, dimana isinya pun banyak, 50 ml. Dan aku tuh juga penasaran, kok ada orang yang butuh dengan sunscreen SPF setinggi itu, SPF 90. Emangnya orang Indonesia nggak butuh gitu sunscreen yang SPF tinggi seperti SPF 90? Well, aku udah nonton video YouTube maupun aku baca-baca di suatu artikel gitu ya. Sebenarnya orang Indonesia itu enggak butuh dengan SPF setinggi itu, SPF 90. Itu ketinggian banget guys. Orang Indonesia itu ya kalau mau pakai sunscreen minimal SPF 15 dan maksimal SPF-nya 50 aja. Teman-teman kalau udah pakai sunscreen yang SPF-nya 15 doang pun itu udah cukup optimal, cukup baik banget ketimbang yang enggak pakai sunscreen plus. Kenapa gitu? Karena gini loh ya, orang Indonesia itu diberkati dengan kulit yang olive, yang sawo matang, kulit yang gelap gitu loh. Dimana semakin gelap kulit kita, artinya semakin tinggi pula kandungan melanin dalam kulit kita. Semakin tinggi melanin pada kulit kita, artinya semakin rendah pula potensi atau resiko kulit kita terjadi sunburn. Nah, oleh karena itu, yang kita pikirin itu adalah bukan SPF-nya tinggi gitu guys, tapi PA plusnya. Karena semakin gelap kulit kita, semakin mudah terjadinya tanning. Kulit kita jadi lebih mudah mencoklat, terjadi hiperpigmentasi, flek-flek hitam. Nah, seperti itu. Kandungan PA+ yang ada di dalam sunscreen itu fungsinya untuk mengurangi terjadinya tanning. Makanya, semakin banyak PA+-nya, semakin bagus untuk kulit kita. Walaupun kalian itu cuman pakai sunscreen yang
SPF-nya 15, tapi PA plusnya itu jumlahnya ada 4 ya plusnya. Itu udah cukup optimal banget untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Tapi harus dengan mindset kalau setiap kita apply sebanyak 2 ruas jari dan setiap 2 jam sekali harus di re-apply gitu loh ya. Nah terus yang punya kulit putih gimana dong? Masa PA plusnya semakin sedikit? Pemilik kulit putih kayak bule nggak juga dianggap memiliki kulit tangguh dalam melawan UVA dan juga UVB. Karena ya kali sinar matahari UVA itu pilih kasih. kan nggak mungkin. Tetap dong para bule-bule itu menggunakan sunscreen yang ber-SPF dan juga PA+ yang banyak. Karena UVA itu lebih kejam dibandingkan UVB dan UVC. UVA itu bisa tembus ke pakaian kita loh. Bisa tembus ke jendela rumah kita dan bisa tembus ke kaca mobil kita. Itu sakti mandraguna banget UVA guys. Terus buat bule-bule, produk sunscreen Sanie ini tuh rekomen apa enggak? Toh mereka itu juga nggak butuh BPOM, soalnya mereka bukan orang Indo gitu kan. Nah kalau jawaban untuk itu tergantung. Harus dilihat ingredients-nya juga. Untuk ingredients dari sunscreen Sanie ini, itu pakai bahasa Spanyol dan udah aku translate menjadi ini. Ya, kayak gini si ingredients dari produk Sanie. Dari ingredients tersebut kita bisa lihat bahwa Sanie ini physical sunscreen. Nah, untuk bule-bule yang merasa kulitnya sensitif terhadap fragrance, mineral oil, dan juga alkohol, mending hindari produk ini. Bahkan menurut artikel dari halodoc.com ini ya, semakin tinggi SPF-nya, maka semakin tinggi juga zat kimia yang akan masuk ke dalam diri kita gitu. Dan tentu aja akan memberikan efek samping. Yang pertama adalah alergi kulit, yang kedua adalah kerusakan jaringan kulit, terus yang ketiga terjadi gangguan hormon tertentu. Tuh, bahaya kan? Well, iya sih emang. Lagian ya, SPF 50 sama SPF 100, selisih persentasenya juga cuma 1% doang ya kan? Nah, betul banget. Antara SPF 50 sampai SPF 100 itu cuman beda 1% aja guys selisihnya. Ditambah kalau misalnya aku pakai SPF yang terlalu tinggi, efek samping untuk diriku sendiri itu juga nggak baik. Itu sama aja aku menzolimi diriku sendiri, gitu nggak sih? Aku kalau keluar rumah doang sih pakai sunscreen. Ya lumayan lah daripada kamu nggak pakai sunscreen sama sekali. Jauh lebih baik kamu itu pakai sunscreennya outdoor dan juga indoor. Jadi nggak sekedar pas keluar rumah tok, keadaan cuacanya lagi panas ataupun lagi mendung aja dan nggak ada panas sekali, itu pun tetap kamu harus pakai sunscreen gitu loh guys. Serius, indoor juga pakai sunscreen? Ya pakailah, sekarang itu udah zaman maju, zaman now, zamannya gadget ya nggak sih? Gadget yang kita pakai setiap hari itu memiliki blue light. Sinar biru itu pun juga bisa merusak kulit kita loh. Blue light itu efeknya cukup negatif banget buat kita cuy. Yang pertama bisa bikin penuaan dini tuh, kerutan-kerutan, garis-garis halus. Terus dapat juga merusak kolagen kulit. Nah, bisa juga tuh bikin hiperpigmentasi dan juga flek-flek hitam di kulit. Parah banget kan? Aduh, mumet kayak si rumusnya. Alah lebay. Yang bener itu kamu outdoor pakai sunscreen, indoor juga pakai sunscreen. Terlebih lagi kalau sunscreennya pun mengandung anti blue light, itu jauh lebih jos. Ya udah kalau gitu kamu kasih contoh rekomen sunscreen yang BPOM, yang SPF dan juga PA plusnya 4 plus anti blue light sekalian, biar aku nggak susah-susah nyarinya. Aduh, kok kamu males sekali sih? Please kamu scrolling di Shopee, di Tokopedia, di Instagram maupun di marketplace manapun, sunscreen itu banyak banget produk lokal yang murah-murah dan udah BPOM. Itu banyak. Nah, sekarang ya udahlah kalau misalnya emang kamu butuh nih rekomen dari aku kasih tahu rekomen sunscreen brand lokal yang udah BPOM of course dengan SPF maksimal 50, PA plusnya 4 dan juga ada anti blue light-nya, oke? Jangan lupa menggunakan body lotion juga buat tangan, area badan, sampai kaki untuk melindungi dari UVA dan UVB. Oke guys, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Review tipis-tipis dan juga edukasi tipis-tipis tentang sunscreen. Jadi jangan lupakan sunscreen. Sunscreen adalah produk nomor 1 yang harus kalian pertimbangkan dalam list skincare kalian. Oke? Well, sekian dulu yang bisa aku paparkan. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.